Iman kan tidak disamakan dengan doa. Iya, betul. Iman adalah saya percaya Tuhan yang mengasihi saya. Itu iman. Saya percaya Tuhan yang memberkati saya, itu iman. Sehingga kalau orang imannya kuat, dipastikan dia daya juangnya untuk bertanam iman tuh kuat juga, karena dia tahu Tuhan itu andalan saya. Kalau kayak gitu bisa kena black magic gak? Saya aja bisa kok. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Pojok Iman, sebuah cerita pengalaman sebagai kisah-kisah kehidupan. Syukur bisa menjadi Master of Story. Hari ini saya merasa bangga, bahagia karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ialah seorang pastor, Fransiskus Suherman. Kita tanya saja saudara-saudara supaya dia berkenalan lebih lanjut tentang siapa dia dengan yang selama ini dia alami. Romo Herman, apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Kabar Tuhan baik memberkati. ya. Salam Amin. sehat. Salam sehat juga ya. Puji Tuhan ya. Amin. Di masa COVID-19 ini kita tetap Kita jalan-jalan sehat, terus. malah jalan-jalan terus ya. Romo boleh kenalin nggak nama lengkap Romo, kelahiran, asli, dan sudah berapa tahun jadi pastor atau sekarang karya di mana itu Romo supaya tahu? Ya, nama saya Romo Suherman, kalau panjangnya Fransiskus Saverus Suherman. Dan terima kasih Romo Rudi pada kesempatan ini mau mengundang saya untuk bincang-bincang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan doa yang saya lakukan. Ini sangat baik karena sesuatu yang saya sampaikan tidak ada suatu rahasia, tapi sebuah pengalaman. Ya, saya dengan ini diharapkan ya ada satu kebenaran lain yang bisa diketahui juga. Dan pada kesempatan ini ya, Romo Rudi ini teman seangkatan saya. Dengan bincang-bincang ini mudah-mudahan ada suatu inspirasi yang baik untuk kami dan untuk kita semua. Romo karya di mana ya? Sekarang saya di Paroki Bojong Indah, Gereja Thomas Rasul. Pastor kepala nih. Kelihatannya begitu. Gitu ya. Udah berapa tahun? Kalau nggak salah sudah jalan 8 ya? 9 tahun ya? hampir 10 tahun. Aslinya dari mana itu Romo kalau boleh cerita? Saya aslinya dari Kalimantan Barat. Oh. Itu yang mungkin dikenal oleh banyak orang itu kota Singkawang. Singkawang itu yang terkenal itu banyak orang tatungnya. Ya, tatung itu orang yang kerasukan lalu apa gitu. Tapi saya nggak banyak kenal daerah saya. Daerah Kalimantan Nggak itu tahu, ya? karena dari kecil, sejak kecil mungkin sekitar 4-5 tahun saya sudah di Jakarta. Saya dengar bahwa di sana terkenal begitu. Romo tinggal di mana waktu itu di Jakarta? Kata Jakarta, panti asuhan ya? Ya, saya dulu tinggal besar di Vincentius Putra. Berapa Panti Asuhan. tahun Romo? Itu SD, ya, kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD sampai SMP. Sampai SMP. Terus masuk seminari. Wah, luar biasa. Jadi Romo alumni panti asuhan Vincentius dan ya. angkatan pertama seminari Wacana Bakti. Oh, angkatan pertama seminari Wacana Bakti yang jadi pastor ya Romo ya. Baik Romo, terima kasih atas perkenalan. Nanti lebih lanjut kita akan tahu. Kita akan langsung to the point nih Romo Herman, bahwa Romo diundang di sini. Saya dengar Romo itu selain bertugas sebagai seorang imam, pastor paroki yang melayani umat Allah, Romo punya karisma nih tentang pelayanan doa pelepasan, saudara-saudara. Apa sih sebetulnya doa pelepasan itu, dan bagaimana doa pelepasan itu menjadi sangat penting juga untuk hal-hal yang terkait dengan pelayanan umat. Ini yang kita ketahui dari kesaksian Romo Suherman.
Kita langsung tanya saja ya saudara-saudara. Romo, kalau boleh tahu, kenapa Romo punya minat untuk melayani doa pelepasan? Doa pelepasan itu kayak gimana, Romo ya? Sebenarnya saya kecebur dalam pelayanan doa pelepasan bukan karena sudah direncanakan dari awal bahwa saya jadi pastor akan menjadi pelayan seperti itu. Tetapi kecebur. Kecebur artinya suatu saat saya bertemu dengan orang yang membutuhkan pelayanan saya. Dalam arti yang sebenarnya dunia yang sangat asing bagi saya. Waktu sebagai pastor paroki, Romo ya? Baru tabisan belum 1 tahun. Oh ya. Sudah dihadapkan dengan situasi itu. Dan Dan sebenarnya waktu itu ditangani dengan 2 rekan Romo yang lain. Saya kira nggak perlu disebutkan, Ya. nanti nggak enak. betul. Nah, dalam keterusan begitu kan saya mendampingi. Saya tidak tahu banyak dan tidak punya ilmu untuk itu. Ya. Tapi saya harus mendampingi dengan apa yang punya niat baik saja. Saya hanya berpikir kalau saya tidak mendampingi dia, siapa yang akan melakukan hal-hal macam itu? Emang masalahnya apa umat ini ketika Romo datang itu? Dalam pendampingan, dalam proses berlanjut diketahui bahwa dia mendapatkan gangguan-gangguan yang disebut tanda kutip santet, yang ada sungguh gangguan. ya, yang sungguh Santet. kuat dari orang-orang dekatnya. Ya. Hmm. Tidak perlu saya katakan itu. Ya. Dan itu bukan santet yang biasa, yang sudah sangat kuat dan lama. Dan Romo percaya itu bahwa emang ada Awalnya gangguan. saya nggak percaya langsung itu santet, Ya. tetapi saya mendampingi hanya ingin menolong dia dengan cara yang bisa saya lakukan. Ya. Saya hanya berdoa aja, membantu saja. Ya. Bagaimana doa-doa yang saya lakukan, ternyata di balik berdoa saya dibimbing dengan cara itu. Jadi semacam ada Feedback, timbal balik timbal gitu. balik. Dan bimbingan itu bukan hanya satu. Akhirnya entah bagaimana ada orang lain yang dari Semarang, yang dari tempat lain. Saya nggak kenal. Berdatangan begitu. Dia datang. Kok bisa datang ke saya? Hmm. Katanya ada yang meminta saya datang ke Romo Suherman. Ada itu tanda kutip bahwa mereka ada mengatakan mimpi atau apa. Padahal saya juga nggak tahu apa-apa. Tapi ya sudah, daripada Pokoknya, saya banyak debat, Ya. disuruh dilayani. apa yang saya lakukan ya saya Ya. layani. Nah, terjadi banyak pengalaman sampai adanya pengalaman saya coba-coba ada sampai pernah ada selimut Ya. ya yang saya udah bawa-bawa, ternyata itu juga menjadi sarana cara medium untuk mengganggu orang itu. Oh, bisa lewat barang begitu. Awalnya saya nggak tahu, tapi dia mengatakan dari situ medium itu juga masalah, Romo. Maka sebenarnya kita juga hati-hati di dalam berkaitan dengan manifestasi itu, medium-medium yang itu. Saya juga harus hati-hati itu benar apa enggak. Tapi kan saya jalani dulu. Ya. Selama buah-buahnya baik, selama masih saya beriman, saya jalani. Tetapi banyak tanda-tanda yang bagi saya aneh. Misalnya, ini selimutnya dibakar, yang keringetan, nggak apa mungkin orang keringetan kayak mandi, dia nggak tahu selimutnya dibakar di luar, saya suka karyawan bakar, Ya. di dalam keringetan sampai kayak mandi. Nah, itu satu kasus. Nah, kasus lain, Romo di rumahnya di sini ada ini. Bagaimana saya bantu? Rumahnya ada di Semarang, tempat lain. Romo coba sudah gambar peta, lalu mau pegang ini. Nah, dan lain-lain sebenarnya itu perkembangan gitu. Dikatakan Romo bisa, tapi saya coba, kok nggak bisa. Romo nggak percaya. Ya benar juga ya, saya coba deh, percaya deh. Tuhan, kalau memang itu saya bisa membantu dia. Nggak dapat juga, Romo ragu. Diajarin jadinya. Yang bilang siapa itu kayak gitu? Orang manifestasi. Makanya kan itu sesuatu yang aneh ya. Ini memang tidak bisa boleh dimengerti Jadi begitu mau saja. nggak mau Romo tuh terbimbing ya dengan Nah. awalnya minat menemani umat yang punya masalah dengan doa yang Romo Nah. punya, karena kita kan pastor sebagai pendoa kan ya. Iya. Tapi akhirnya berkembang sendiri di situ. Ya. Nah di situ justru oke lah, saya membimbing dia, katakan apa yang dibimbing itu salah, tapi kebenarannya tuh saya praktekkan ke orang lain. Ini kan kasus yang berbeda. Saya kan ketemu orang, Romo udah bisa mencoba gitu. Ya, Romo percaya lama-lama berkembang. Ini orang ini. Tetapi kemudian ada orang lain lagi. Saya praktekkan. Sama juga, bisa juga. Tadi ya keringetan itu gimana? Bisa diselesaikan? Sudah. Jadi ada proses ya. Berapa kali ketemu udah selesai. Hanya cukup didoain gitu.
Ya, didoakan, awalnya didoakan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga, yang mungkin sulit dimengerti oleh orang lain. Tapi yang pasti, saya tidak melayani untuk melayani, tapi melayani sambil belajar. Maka kalau ditanya siapa gurumu, saya gak bingung guru saya siapa. Tapi setiap orang yang saya layani itu guru saya. Tuhan Yesus. Ya tentu saya percaya Tuhan mendampingi Guru saya kita dengan cara ya. itu Iya. ya. Tetapi artinya guru yang langsung berhadapan itu orang-orang yang saya layani. Oh, berarti studi kasus dong itu, Romo. Setiap kali ada langsung belajar, Ya. ada belajar. Makanya di situ Dan Romo makin cinta menekuni itu atau sambil lalu? saya katakan kecebur. Ketika saya sudah masuk ke dalam mengalami itu dan saya bisa membantu, rasa ada tarikan, saya terus mencoba dan sambil mencoba terus lalu berkembang. Kan dulu misalnya saya nggak tahu punya kepekaan dalam hal tertentu. Hanya kadang-kadang saya tempat tertentu rasa nggak nyaman, tapi saya nggak ngerti nggak nyamannya apa. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya Romo begini loh, waktu itu merasakan. Nah, jadi saya mulai tahu juga akhirnya. Tapi akhirnya tahu ada, oh ini benar gitu juga. Nah kan ini nggak 1 bulan 2 bulan Proses ya. proses sampai udah 21 tahun ini saya melayani. 21 tahun. Iya, Udah menekuni itu. saya juga menulis. Makanya sebenarnya saya membaca banyak buku-buku yang katanya Jadi dari pengalaman Romo menulis dalam buku ya. Nah. Udah berapa buku yang udah bisa ditulis? sebenarnya yang saya tulis itu yang saya tulis dalam bentuk buku baru 1. Itu memang tidak mudah diterbitkan karena perlu imprimatur. Ya. Dan ini kan soal pengalaman ya yang susah dipertanggungjawabkan. Tetapi tujuan saya menulis untuk ada tulisan yang sungguh-sungguh harafiah apa yang saya alami dengan kasus yang entah namanya jin, kalau macam siluman, saya tulis bagaimana mengenai harafiah. Lalu saya sharing lagi ya. dengan sebuah cerita. Tujuan buku itu supaya orang lain punya tuntunan untuk bisa mendampingi dan mempercaya. Maka judul yang saya buat pengalaman mengenal kebenaran yang lain. Kebenaran yang lain Nah, gitu ya. gitu. Itu artinya dunia sana atau dunia sini ya? Kebenaran yang lain mungkin orang mempunyai kebenaran pandangannya sendiri tentang hal-hal macam itu. Tetapi saya punya pengalaman ini. Ini kebenaran yang saya alami. Romo yang paling tidak alami begitu. dari pengalaman menemukan kebenaran yang lain ini ya. Dan beberapa kasus itu saya tulis supaya orang lain yang punya kemauan mendampingi hal-hal macam itu bisa paling tidak ada tuntunan. Saya Itu artinya karismanya Romo aja alami sendiri atau orang lain bisa belajar dari situ juga bisa ikutan. Saya Seperti hanya Romo. percaya kalau karisma sangat pribadi itu dari Tuhan menurut Ya saya. itu karisma dari Tuhan. Tetapi betul. ada tuntunan umum. Itu baik juga dimengerti untuk banyak orang yang ingin menangani hal itu. Artinya pengetahuan tetap membantu juga sih. Pengetahuan. Kembali ke soalnya nih kan, kita kan tanya kan, tema yang kita bahas kan tentang doa pelepasan dan Romo sekarang melayani itu. Kenapa disebut doa pelepasan, Romo? Bisa dijelasin nggak, Romo? Saya menyebut doa pelepasan ini artinya punya arti yang sangat luas. Seringkali saya berhadapan dengan soal pengusiran. Pengusiran, Itu adalah bagian, tapi bukan tujuan. bukan. Karena dalam pelayanan-pelayanan itu kita akan menghadapi hal-hal macam itu juga. Karena itu bagian orang yang mengalami situasi boleh katakan sakit, boleh katakan terbelenggu, terbebani. Maka Jadi jenis-jenisnya banyak dong dia. ya, Ada berapa jenis tuh kira-kira mengenai pelepasan? saya membagi sakit itu Ada sakit fisik, ada sakit fisik, sakit rohani, sakit rohani, sakit beban kejiwaan, beban kejiwaan, sakit karena black magic atau kuasa gelap. sakit karena black magic. Waduh, Kuasa gelapan. bisa dijelasin satu-satu nggak biar kita tahu tuh? Sebenarnya kemampuan saya membedakan itu baru sekitar 7 tahun ke belakang ya. Tadinya saya belum bisa membedakan, tapi kan semakin berkembangan kemampuan untuk menerawang, memantau. Dulu kadang kalau nerawang saya lihat nadi orang. Ya. Sakit apa enggak? Butuh tenang itu waktu yang cukup lama. Oh, Ya. menguras energi juga itu ya. Menguras energi. Pegang nadinya, detakannya tiba-tiba kalau masuk, rasanya kita bisa melihat
ada sesuatu yang kayaknya kita bisa masuk gitu loh. Kayaknya ada sesuatu getaran. gitu ya. Getarannya kecil. Nah, tapi itu butuh waktu lama. Tapi lama-lama sekarang ya cukup dengan begini aja, nerawang. Jarak jauh. Dia jarak Itu begini. pakai apa? Ilmu aura atau apa? Saya juga nggak tahu. Ya. Pokoknya merawang begitu Tetapi aja kan cukup. dari awal begini dengan nadi, sekarang hati saya mengatakan coba begini aja. Kalau Romo Rudi sakit, berdiri bisa ketahuan energinya. Dan energi itu kan dipantau sakitnya sumbernya dari apa, segala macam. Ini kan namanya nerawang ya. Jadi dari menerawang itu ketahuan 4 jenisnya tadi. Sakit, Dia sakit rohani, kan atau udah kadang-kadang ketahuan di situ. yang datang ke saya itu kan biasanya katanya dokter sudah berkali-kali ke dokter tidak ditemukan masalahnya, nggak jelas. Ke dokter, Nah, dokter nggak tahu dia Biasa secara rasanya. medis nggak jelas. Lalu kemudian dia datang, saya tinggal gini, oh ini masuk kategori ini. Misalnya ini sakit fisik, sebenarnya harusnya dokter tahu sebenarnya ini fisik. Tapi kadang-kadang ini beban kejiwaan. Ini masalah kejiwaan, entah karena stres, kekhawatiran berlebihan, karena dendam. kekhawatiran berlebihan Itu karena juga bisa dendam penyakit. juga Sakit. itu sakit. Kehilangan juga sakit. Ada orang yang sakitnya nggak tiba-tiba sore suka gemeter. Wah katanya magic. Pas saya lihat ini kamu sakit kehilangan. Masuk kategori beban kejiwaan. Padahal orang merasa itu kesurupan gitu. Nah. Padahal bukan ya. Bisa aja ada anak tiba-tiba pembantunya keluar lalu Lalu sakit. Lalu katanya wah pembantunya buat pas dilihat ini sakit kehilangan. Dia merasakan ada suatu boleh saya katakan dunianya hilang. Sehingga dia merasakan hilang itu membuat dia merasa sakit. Dan biasanya itu diikuti semangat hidup yang hilang. semangat juga Iya. karena itu ya. Makan nggak mau, segala macam. Yang sangat membedakan antara kejiwaan dengan black magic. Kalau black magic tidak membuat orang kehilangan semangat hidup. Tetapi kalau itu beban semangat. kejiwaan pasti. Bedanya apa tadi? Kalau black magic orang tetap punya semangat hidup. Hanya dia dalam situasi tak berdaya. Kelumpuhan ketika dia kena, ya pasti akan melumpuhkan secara rohani juga. Black magic tuh dari orang. Kuasa atau gelap. Ada orang yang ngerjain gitu. Ya itu mau dikatakan orang pintar, mau katakan Santet dukun, ya itu sebut kategori santet, mau pelet. Nah itu semua Black magic gitu ya. kategori black magic. Kalau sakit tadi apa? Kejiwaan itu ini penyembuhannya gimana dari masih? Kalau sakit fisik kita tahu dokter ya kan. Kalau sakit rohani tadi belum dijelasin tuh. Kalau Sakit rohani itu rohani itu kan berkaitan dengan relasi dengan Tuhan. Biasanya orang ini dipastikan orang ini pasti hampa karena dia jauh dari sumber ya. Bagaimana juga orang ini kadang-kadang mudah putus asa, sudah nggak ada putus asa, pengharapan, kosong, nggak ada hampa. pengharapan kosong. Itu Ya, sakit rohani Itu itu ya. biasanya juga ya. Jarang doa juga kali orang itu ya. Tapi saya tidak mengkategorikan relasi dengan Tuhan hanya doa, tapi orang punya relasi dengan Tuhan pasti dia punya waktu untuk doa. Punya Jadi waktu nggak dibalik. untuk- Banyak orang yang suka doa loh, doanya kenceng, tapi habis doa tetap aja wajahnya kayak ketemu hantu, ketemu Tuhan. Nah itu Ah, kan itu sakit rohani bukan kalau kayak gitu. tentu kita pilah-pilah. Tentu dia punya niat berdoa itu sudah baik. Jadi Ya. orang banyak berdoa Itu belum bisa tentu ini masuk. juga ya. Ya banyak berdoa, iman kan tidak disamakan dengan doa. Iya. betul. Iman adalah saya percaya Tuhan yang mengasihi saya. Oh. Itu iman. Saya percaya Tuhan yang memberkati saya, itu iman. Sehingga kalau orang imannya kuat, dipastikan dia daya juangnya untuk bertanam iman tuh kuat juga karena dia tahu Tuhan itu andalan saya. Kalau kayak gitu bisa kena black magic ya. Saya aja bisa kok. Jadi mungkin Kuat-kuatan. juga. Artinya kita kuat-kuatan. Satu saat kita kena, tapi kita perlu pembersihan doa. Kadang-kadang saya juga punya beberapa teman minta bantuan dia membersihkan. Kenapa Kadang-kadang Tuhan membiarkan itu ya? Kalau boleh bertanya. Tuhan tidak membiarkan, tetapi inilah gandum dan lalang yang dikatakan dalam Injil. Lalang dan gandum. Ya bahwa Kebaikan tetap ada di tengah kejahatan. di situ. Berbarengan gitu ya. Maka kita membutuhkan orang lain. Mengapa hal-hal bisa katakan soal black magic? Kita membutuhkan orang lain membantu. Mengapa? Ada orang yang bisa sombong, saya berdoa sendiri cukup. Ya silakan. Itu bisa. Tetap ingat, Tuhan ingin kejahatan yang dilakukan manusia harus dibantu manusia. Tuhan bisa aja langsung buang, bisa. Berapa tahu Tapi- Tuhan ingin itu dari mana?
Ya, itu Dari artinya pengalaman doa Romo apa? ini pemahaman saya ya. Mungkin boleh kata bisa salah, tapi saya memahami semua kejahatan yang dibuat manusia di dunia ini Tuhan juga ingin, maka dia memanggil manusia-manusia melakukan untuk memperbaikinya, membantu. Itu yang disebut manusia perlu manusia yang lain Nah, untuk membantu gitu. mengatasi Mhm. kejahatan-kejahatan yang sebetulnya seperti Nah, itu ya. Dan juga harus dicatat manusia citra Allah. Artinya apa? Dia gambar Allah yang hidup. Maka kita mau berdoa pada Tuhan, oke, tetapi kita juga membutuhkan kehadirannya. Ya, kita mau rendah hati juga dong. Saya membutuhkan kehadiran, maka saya butuh pastor untuk ngaku dosa. Bisa aja saya ngaku dosa sendiri, urusan saya. Tetapi citranya kita percaya kalau Tuhan ini menginginkan begitu, kenapa kita mau ngeyel? Jadi saat itu kita butuh sakramen pengakuan dosa dong ya. Nah, itu hal yang lain, contoh Hanya maksudnya. contoh. Ya, Bisa artinya lebih luas gitu. Saya mau menekankan lagi, kalau orang pengalaman seperti ini kan mereka datang ke Romo dan Romo adalah pastor kan, ya kan, artinya dia, oh kamu pengakuan dosa dulu deh. Tapi saya nggak pernah maksa. Artinya saya mau orang terbangun imannya karena kesadarannya dia mengalami kasih Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya pelayanan doa saya, meskipun saya bisa melalui foto jarak jauh, saya nggak mau kan, kecuali mereka sudah saya tahu perjuangannya, itu saya bantu. Tetapi saya ingin mereka punya pengalaman dan percaya akan kuasa Allah. Kuasa Allah, kuasa doa, sehingga boleh katakan dalam arti tertentu saya punya perkataan yang agak ekstrim atau apa. Saya tidak punya kepentingan dia sembuh. Kepentingan dia punya iman. Jadi begini ya, orang datang kepada Romo menerawang. Lalu ada jenis kategori sakit-sakitnya itu tadi ya. Nah, kira-kira terapi masing-masing ini beda-beda nggak? Beda, sangat beda. Sangat beda. Kalau fisik sih tinggal kita doakan, bagian fisik itu lebih cepat. Dari semua yang paling susah itu adalah beban kejiwaan. Beban kejiwaan yang poin ketiga malah susah daripada black magic ya. Contoh aja yang sederhana, misalnya sakit kehilangan, dia nggak bisa menerima kehilangan orang-orang yang menjadi andal hidupnya, sehingga dia nggak mau apa-apa lagi. Ditinggal mati gitu ya. Bisa tinggal mati, bisa misalnya, bisa juga model sakit dalam arti tertentu ya, misal orang tua cari perhatian bisa, misal dulu anak-anaknya masih bersama dia, suruh-suruh bisa gampang doh minta bantuan. Sekarang anaknya udah nikah semua, dia tinggal sendiri, dia bisa sakit-sakitan. Kesepian dong itu persoalan. Sakit kehilangan. Sakit kehilangan. Ya, bahasa saya mau kesepian ya, tapi bukan kesepian, tapi masih ada yang hilang, yang menjadi dunia yang diandalkan. Kalau gitu cara nyembuhnya gimana itu? Ini dua ekstrim. Saya mengatakan Anda sakit kehilangan, Anda kehilangan sesuatu yang sungguh Anda andalkan selama ini, dan Anda harus berani mengikhlaskan untuk membangun dunia baru. Dunia yang membuat kamu kerasan tanpa adanya yang hilang itu. Dunia barunya gimana itu? Ya, artinya kamu bisa kerasan, misalnya punya kesibukan, pekerjaan, dan bisa menerima. Menyibukkan diri, menerima dulu ya. Bisa menerima bahwa saya harus menghargai hidup saya membangun dunia saya punya dunia baru gitu. Hal-hal macam itu. Atau ekstrem kedua, nggak pernah akan sembuh dengan cara apapun. Nggak pernah akan sembuh dengan cara apapun, karena ini ada di dirinya. Selama dia nggak bisa nerima. Jadi dari dalam diri dulu dong. Nah, berarti. Itu. Dalam diri dulu yang harus menyembuhkan. Biasanya umumnya dengan saya bocorkan rahasianya, ini masalahmu, 50% harusnya dia udah sembuh. Dan Romo sekarang ini senang ya melayani kayak gitu ya, karena bisa menolong orang ya. Senang itu dalam arti ini sudah saya sudah menikmati. Dia jadi concern lah. Ini adalah bagian pelayanan saya yang saya kira bisa membantu. Kalau bisa membantu orang tuh udah kegembiraan tersendiri sebenarnya. Terima kasih Romo. Yang penting Romo, memang saya nggak menyiapkan, artinya paling tidak tergantung dalam arah pembicaraan di mana. Tapi intinya bahwa kita hari ini bicara tentang pelayanan doa pelepasan, dan Romo Herman telah menjelaskan banyak segi-segi mengapa doa pelepasan itu penting, dan ada banyak kasus-kasus yang dihadapi. Dan kembali insight-nya menarik adalah jangan lupakan sumber terang itu ialah Allah sendiri ya. Begitu Romo Herman. Saya sih lebih membahasakan
sumber segala yang baik. Nah, baik itu terang, keselamatan, damai. Allah itu ya. Iya. Jadi Allah adalah sumber segala yang baik, sumber dari segala terang Yang kita harapkan yang kita harapkan. untuk Menarik hidup. saudara-saudara. Inilah perbincangan yang luar biasa. Tentu nanti kita akan tanya lagi lah untuk episode kedua ya. Episode pertama, Romo Herman punya pengalaman yang menarik mengenai pelayanan doa pelepasan. Luar biasa. Mungkin episode yang lain bisa kita bicara tentang banyak orang yang suka pelayanan doa. Bagaimana membedakan beban kejiwaan dan kerasukan. Kadang-kadang manifestasinya sama, tapi ada pembedaan. Saya sudah cek dan dicek dengan cara itu mencoba membedakan itu. Saudara yang terkasih, makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Tuh. Yesus. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.